Yang duduk pun tetaplah duduk. Haleluya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Hari ini sebelum firman saya sampaikan kepada saudara sekalian, kita akan mengungkapkan selamat ulang tahun bagi Gereja Betel Indonesia yang ke-54. Mohon perhatian. Saya juga akan mengatur karena ini berbicara tentang gereja. Seluruh pelayan jangan ada yang turun ke belakang atau ke depan atau ke bawah. Tolong disuruh naik itu semua. Sebab hari ini ada yang Tuhan katakan spesifik dalam ulang tahun ke-54. Nanti akan saya sampaikan. Sekali lagi, ini pun anak-anak sekolah minggu yang tidak tertib ini supaya ditertibkan, menerima tamu tetap ada di depan. Saya minta tolong pelayan-pelayan yang ada suruh naik, cukup dua orang guru sekolah minggu supaya bangku-bangku ini dipenuhi. Baik, mari kita akan menyampaikan seperti yang sudah saya tulis di dalam berjemaat, supaya kita sudah sekalian, saya ulangi, supaya kita juga sekalian adalah mengucapkannya dan juga punya perhatian di dalam WA itu. Karena hari-hari kita sekarang ini, saudara-saudara, adalah hari-hari yang perlu untuk melayani gereja Tuhan. Mari kita sampaikan 2-3 ya. GBI Harmoni Rantau Rapat mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 Gereja Betel Indonesia Pusat Jakarta. Bersama-sama di video ini pagi ini kita bersuka cita dengan seluruh jemaat. Maju terus, haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati senantiasa, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Berikanlah tepuk tanganmu. Hanya itu aja yang dikatakan. Mari kita berikan tepuk tangan. Supaya hari ini saudara-saudara penuhlah sukacita kita di tengah pengharapan akan Tuhan dari setiap kita. Apa yang engkau lakukan di dalam hidup? Mengantukkah, tenang-tenangkah, mau merangan-angankah? Dengar baik-baik. Hari ini saudara akan bertobat. Apalah arti sebuah kehidupan dan keselamatan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkanmu, mati dia tersalib. Sehingga kita harus menghormati dan menghargai. Dan juga saya akan tawarkan kepada saudara-saudara, bukan hanya dirimu saja, tetapi seluruh keluargamu dan seluruh keluarga jemaat yang ada di GBI Harmoni ini adalah harus beribadah dengan lebih baik, hormat, dan melakukan semua kebenaran firman Allah dengan baik hari ini sampai selama-lamanya. Saya menulis firman Tuhan. Gereja ditentukan untuk memberitakan firman kepada semua orang. Saya ulangi, gereja ditentukan Tuhan. Ada firman atau ayat Alkitab atau firman Allah yang menyebutkan, dan itu yang saya ajarkan kepada saudara-saudara sehingga kita menjadi gereja. Shalom. Gereja itu saudara, shalom, yang mestinya adalah dididik. Demikian firman itu. Kisah Para Rasul 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36. Setiap orang dari bangsa manapun
yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Karena firman Tuhan ini kita tahu sekarang, saudara-saudara, bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Setiap pribadi, setiap tempat, golongan, dan rumah-rumah ibadat Dia kunjungi, yang aku akan kutip kepada saudara-saudara, waktunya mulai dari subuh pagi 3:30, dengar baik ini, sampai malam, mungkin jam 10 sampai dengan jam 11, Dia melayani. Karena tugas daripada Yesus Kristus adalah untuk memberitakan Injil, kebenaran, keselamatan, dan mengajar juga sekalian dengan baik. Mereka pemuka-pemuka agama, mereka juga orang-orang dewasa, mereka yang ada di bawah kolong langit ini yang berbentuk lembaga apapun namanya, semua diajar adalah supaya terpelajar, terdidik. Dan ini saatnya saya sampaikan kepada saudara-saudara, saudara itu adalah orang-orang yang sedang dididik juga di dalam firman Allah. Gereja Betel Pusat 54 tahun, Gereja Betel GBI Harmoni ini 32 tahun lebih, sedang berkiprah dalam pelayanan. Tentulah saya yang menjadi penanggung jawab di dalamnya, supaya semua kita ini saudara-saudara menjadi orang yang terpelajar. Katakan amin. Terdidik di dalam setiap kebenaran firman Allah. Ada rahasia yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Sebelum tiga topik besar ini aku sampaikan kepada saudara sekalian. Dengar baik, shalom. Shalom. Rahasia itu ialah saudara secara pribadi yang harus dibentuk, yang menjadi pohon atau pokok anggur yang di dalamnya harus bertumbuh, berbuah, dan sampai berbuah lebat kepada tahun-tahun yang akan datang. Demikian saudara-saudara yang dapat aku. Hingga kalau rahasia ini saya harus beritahu, introspeksi. Adakah saudara bertumbuh? Atau seperti kata orang Batak, ngembang lolongkah? Shalom saudara-saudara. Atau menjadi seterukah di dalam gereja atau jemaat Tuhan. Maka hari ini pengajaran disampaikan kepada saudara. 3 hal. Yang pertama saya mau beritahu kepada kita sekalian. Dengarlah didikan dan nasihat firman Tuhan untuk cara kehidupan. Mari kita katakan 2, 3 ya. Dengarlah didikan dan nasihat firman untuk kehidupan. 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Itulah yang dituntut Tuhan kepadaku sebagai kepala. Memang harus berhati sabar. Yang seharusnya seperti buku yang dahulu sudah dilempar murid-murid. Gak sabar. Saya hanya ulang 3 kali.
adalah supaya terinspirasi kita semua. Shalom. Karena memang peperangan kita melawan dunia dalam segala kejahatan. Peperangan dan perlawanan kita yang perlu adalah soal kedagingan yang ditimbulkan dari iblis, yang ditimbulkan daripada hal nafsu keduniawian yang keterlaluan. Apa yang disebut dengan keterlaluan? Saya memberitahu kepada saudara-saudara. Hidup manusia kalau cari makan siang malam dan tiada hentinya, dengar baik-baik, tidak ada tahunya hari ibadah, maka dialah yang sudah masuk dalam perangkap iblis. Kenapa? Saya menyampaikan kepada saudara-saudara, karena Allah mengajar kita, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau tidak percaya dan melakukan. Tangkap ini, saudara-saudara. Kata Yesus untuk mengajar supaya semua kita punya iman. Aku datang supaya mereka, saudara-saudara, mempunyai hidup. Shalom, saudara-saudara, dan mempunyainya di dalam segala kehidupan. Satu lagi, saya mau beritahu kepada saudara-saudara bagaimana Yesus mengajar. Ikutlah aku, kata Yesus, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku kepada yang lain banyak untuk makan dan banyak kebutuhan yang Bapakku sendiri akan memberikan kepada saudara-saudara. Hari ini dengan baik, aku akan katakan seperti perkataan firman ini dalam perikop yang didengar untuk dididik dan dinasehati saudara-saudara. Ada tertulis pada Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Shalom, saudara-saudara. Masa depan, hari ini, besok, itu sudah masa depan. Dengan apa yang engkau dapatkan, engkau olah, engkau renungkan menjadi firman kehidupan di dalam kita, maka itulah hidupmu yang telah menerima firman Allah. Masa depan yang dimaksud besok, engkau akan menerima apa yang engkau sedang imani. Begitulah Tuhan mengerjakan. Makanya dikatakan kepada orang-orang yang diutus, tidak usah membawa 2 helai pakaian, tidak usah membawa uang, karena supaya ia yang diutus itu atau jemaat itu yang bekerja untuk Tuhan mendapatkan dari setiap mujizat, tanda-tanda hebat dan kuasa roh yang nyata. Oleh karena setiap kita punya iman dan pengharapan akan Dia seterus-terus. Dan ini yang hilang di tengah peredaran. Bayangkan, karena siang dan malam kerja, dia bermalam mimpinya adalah makan, kerja. Mimpi. Makan, kerja. Yang biasa ke pesta, mana plastikmu? Pinjam rusak. Sampai mimpi. Di gereja ini memang tidak ada. Tetapi kalau ada, bertobat aja. Amin, saudara. Selanjutnya kata firman Allah, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dengan lagi ini ada hikmat, saudara-saudara. Apapun rancangan, kalau sudah yang namanya di dalam kedagingan, rancangan Tuhan yang memang menentukan akan dirimu, tidak akan ada apa-apa. Dengan kata lain, tidak berhasil. Kenapa?
Dengan baik ini. Karena rancanganmu, rancangan siang dan malam yang engkau aslikan, di dalamnya semua adalah kedagingan dan lupa Tuhan. Oh, shalom. Saya beri contoh. Kalau saudara-saudara sebagai istri dilupakan suamimu, bilang apa? Sebaliknya juga, kalau engkau suami dengar baik-baik, dilupakan istrimu, bilang apa? Jemaat itu adalah istri daripada Allah dalam Kristus Yesus. Istrinya sudah mondar-mandir ke sana kemari. Padahal suaminya tahu dia pulang kerja, tak ada kepeduliannya di sini. Justru si mamoloinya yang dilayan-layan. Dengan maksudnya ialah supaya dikasih dia uang cepet, ceng tuan tun, hanya dengan berharap 50.000 ditinggalkan suaminya. Bukan di dalam jemaat ini, tapi kalau ada di dalam jemaat ini pun bertobat. Sebab hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, pengharapanmu penuhlah kepada Allah. Sebab dia datang adalah untuk memberkati. Jika hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, dengar didikan nasihat daripada firman Allah, supaya hidup penuh dengan firman Allah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara, biar firman terus berjalan. Nasihat firman adalah benar dan memimpin kepada kebenaran. Kan ada tertulis, sering kita dengar dengan baik-baik. Orang yang penuh firman pasti dikuasai oleh Roh. Tapi kalau saudara-saudara hidup seperti yang dikatakan firman Tuhan, maksud saya yang saya katakan tadi, siap malam, tahunya cari malam. Sebab hari ini saya menagih janji kedewasaan. Udah waktunya saudara-saudara ibadah konser. Sudah waktunya saudara-saudara ibadah untuk membangkitkan mimpi. Sekalipun hujan untuk menghalang pengajaran beberapa tahun yang lalu, justru di situ kau harus menunjukkan bahwa aku bukan bebek, aku bukan itik, aku bukan kambing, tetapi aku adalah anak Tuhan. Bahwa untuk Tuhan aku siap walaupun hujan sedang datang. Mari kita berikan tepuk tangan. Sebab hari ini saya perlu murnikan, didikan daripada nasihat firman Allah yang pasti adalah membangun saudara supaya menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Mimpi pujian tadi saya terbesit dengan perkataan adalah kita ini semua supaya berkenan, ekspresikan, dan itulah kehidupan. Shalom saudara, shalom. Rumah Tuhan megah seperti ini, masakan kita tidak mengucap syukur dan datang di dalam kehidupan Tuhan? Pelayanan, dengar baik-baik, pelayanan yang sudah terjadi, maksudnya itu pelayanan untukmu, bukan pelayananmu untuk naik becak, berbecak, tarik becak. Sebab kita mempunyai keyakinan yang kokoh. Injil dan firman Allah itu adalah kehidupan. Katakan amin. Sehingga kalau kita beribadah, Tuhan bisa antar daging kah untuk mengganti yang 2 jam itu.
Mungkin kau dapatkan 10.000, 20.000, 30.000, atau 50.000 dengan baik-baik. Aku nambah yang harus mengajar kepada saudara-saudara. Tinggalkan dan miliki pengharapan kepada Allah bahwa Dia dapat menggantikan. Bukan mungkin pada hari itu, tetapi gajinya adalah mungkin setiap bulan, mungkin setiap minggu, mungkin juga setiap tahun. Karena ada bonus yang menyesuaikan dengan apa yang ada pada hari-hari saudara-saudara. Mari kita berikan tepuk tangan. Dengarkan pengajaran ini saudara-saudara. Sebab roh yang akan memimpin orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saya ulangi, sudah sepatutnya saudara-saudara bermain dengan sejahtera bersama dengan Roh Kudus. Saya akan berikan contoh saudara-saudara. Saya kalau mau melayani banyak gangguan banget. Sudah benar-benar mau kerjakan. Banyak juga yang mengatakan tidak benar. Dia mempunyai prinsip dalam prinsipnya untuk menyampaikan prinsip kepada orang lain. Itu tadi tidak salah, itu tadi salah, itu ini salah. Dengarkan baik-baik. Ada Roh Tuhan bagi setiap hambanya. Katakan aja amin. Dan kalau ada kekurangan di dalamnya, saya hanya berkata begini, mungkin kekurangannya begini. Pada pendeta-pendeta pun saya ajarkan. Karena setiap firman saya mempunyai keyakinan yang kuat. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus sempurna untuk menyampaikan firman. Mari kita tepuk tangan kepada Yesus. Saya sedang mendidik supaya jemaat Tuhan pun adalah yang selalu berkata amin, puji Tuhan, haleluya, amin. Amin saudara. Amin, amin. Yang ketiga, dengan segera saya sampaikan kepada saudara-saudara, gereja yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya maksudkan begini saudara-saudara, saya sebagai pribadi hanya mengajar kita seturut dengan firman, karena dalam firman itu maksud Allah semuanya itu untuk hidup pribadimu. Secara khusus hari ini saya mau beritahu begini saudara-saudara, gereja, karena topik kita adalah gereja. 2-3 ya, jemaat yang dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah, bukan rencana. Katakan amin. Shalom. Bukan rencana. Kalau direncanakan Natal untuk 2 bulan yang akan datang, maka apa yang akan mengembangkan rencana-rencana ini? Shalom. Minta dari Tuhan hikmat begitu sebagai anak-anak Tuhan, supaya dia mengembang ke depan. Karena Rasul Paulus mengajar begini sobat, namun aku hidup, saya gantikan perkataannya, namun aku melayani, bukan karena aku yang bisa melayani, tapi karena Kristuslah yang melayani di dalam Dia, sehingga pelayanannya menyambut di dalam semua. Dengan kata lain, dengan baik, bahwa Allah sendiri berfirman, kuasanya Roh, kuasanya Allah oleh Roh yang akan bisa memimpin kita kepada kesempurnaan. Saya baca firman ini berlaku. Shalom. Gereja yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, lah keadaannya
Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Gereja mau saya katakan saudara-saudara harus mengasihi Tuhan, amin. Shalom. Udah perlu ditingkatkan dengan baik-baik saudara-saudara. Dalam waktu-waktu ini, semua waktu dalam kesempatan pergunakan untuk Tuhan. Sebab itulah yang dimaksud oleh Tuhan dalam kesadaran kita untuk berkata, aku hidup hanya karena Tuhan. Masakan aku tidak bisa hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah turut bekerja bersama-sama dengan pelayananmu sebagai anggota gereja. Untuk saudara yang terpanggil gereja. Jadi standarisasi saudara-saudara adalah gereja, katakan amin. Itu jemaat yang terpanggil. Dan kalau sudah terpanggil itu dengar-dengaran tadi dengan firman Allah, dan mulailah waktunya kita berbuah. Amin saudara. Jagung 3 bulan berbuah. Tidak ada kan puluhan tahun berbuah. Pohon apa? Kelapa sawit 4 tahun kok. Kelapa dainang atau kelapa apa namanya itu cuma 4-5 tahun juga. Dan sekarang saya mau beritahu saudara-saudara, oleh karena pengetahuan itu sudah disulit, dimodifikasikan namanya, atau sesuatu yang ada di perkawinan dikawinkan, jika dia ada yang tidak benar, ada yang setengah tahun dan ada yang 1 tahun sudah berubah. Jemaat Tuhanlah yang aku katakan ini, dan aku siap untuk memangkas saudara-saudara dengan pengajaran firman Allah supaya berubah. Amin saudara. Amin. Para nelayan boleh datang ke depan. Shalom. Supaya berubah. Saya teruskan firman Allah ini bahwa gereja, kata firman Allah, supaya turut bekerja bersama-sama harus mengasihi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan gereja harus mengkawal juga seluruh jemaat dalam semua ketentuan-ketentuan, adalah supaya kita satu hal. 2 hal dalam gereja GBI Harmoni adalah mengisi segala keperluan dan tanggung jawab kita di tengah pengembalaan. Yang kedua adalah mengisi waktu doa dan keseragaman serta pertanggungjawaban dan pemberian untuk memberitakan Injil ke kota-kota lain. Sebab ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, shalom saudaraku, dengan baik-baik ini bahwa gereja dipanggil untuk diutus memberitakan Injil. Karena demikianlah firman Allah, saya akhiri ialah kamu diutus untuk menjadi saksi kepada bangsa-bangsa dan kepada mereka yang tidak mengenal Allah, supaya kami membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin firman-Nya.